Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 29023.526 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengaruh tenaga kerja asing terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tenaga asing yang bekerja di Indonesia ya, yaitu masuknya warga negara asing ke suatu negara memiliki berbagai tujuan yang ada untuk pelajar, wisata, atau salah satunya mendapatkan pekerjaan dari negara ini. PPT ini atau presentasi ini bertujuan untuk membahas tentang dampak negatif dan positif yang dihasilkan oleh pengambilan tenaga kerja asing bagi pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari tenaga kerja asing sendiri yaitu warga negara asing atau luar negeri pemegang visa yang bermaksud atau mengungsi ke Indonesia dengan maksud bekerja di Indonesia dan ini juga yang telah resmi memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku di negara Indonesia ya. Selanjutnya, tujuan penempatan TKA. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dalam negeri. Misalnya banyak sekali di sini mau baik industri atau pekerja-pekerja ahli yang mengambil dari negara-negara luar dikarenakan negara sendiri atau negara kita belum memadai untuk melakukan atau memadai masyarakatnya melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional dengan proses ahli teknologi atau ahli ilmu pengetahuan terutama dalam bidang industri. Dalam bidang industri ini banyak sekali mengambil dari orang luar dikarenakan banyak negara-negara maju yang warga-warganya tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan investasi asing untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Dengan kita merekrut atau mengambil tenaga kerja asing, maka banyak pula tenaga kerja asing yang menginvestasikan hartanya untuk pekerja-pekerja Indonesia atau untuk bekerja di Indonesia bisa juga ya. Selanjutnya, dampak positifnya di sini adalah mentransfer pengetahuan dan teknologi baru di dalam negeri. Misal, negara-negara maju yang pekerjanya sudah sangat profesional ya bisa mengajarkan kita atau kita bisa mencontoh mereka dalam bekerja atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, peningkatan investasi luar negeri yang tadi seperti yang saya omongin tadi di awal. Peningkatan investasi luar bisa juga karena mereka kerja di sini, mereka banyak menginvestasikan harta-hartanya di sini juga. Dapat memotivasi persaingan untuk tenaga kerja lokal. Dengan adanya tenaga kerja asing yang masuk ke dalam industri atau pekerja-pekerja di Indonesia bisa meningkatkan motivasi warga Indonesia untuk tidak mau kalah bersaing dalam urusan pekerjaan atau lapangan pekerjaan ya teman-teman. Yang dampak negatifnya yaitu menurunnya peluang dan upah pekerja lokal. Ini terjadi jika pekerja lokal tidak mampu bersaing, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian pekerja lokal tersebut. Contohnya saja seperti tidak bersaing dalam keunggulan, dalam keprofesionalan, atau dalam hal-hal yang menyangkut pekerjaan lainnya. Dan yang kedua, tergantungan terhadap TKA atau tenaga kerja asing. Ketergantungan ini dikarenakan warga kita belum mampu atau belum mumpuni untuk bekerja dalam bidang tertentu seperti bidang-bidang industri atau bidang-bidang lainnya, maka banyak sekali kita tergantungan terhadap warga negara asing ya yang lebih mengetahui atau lebih berpengalaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan permasalahan sosial, di mana banyak tenaga kerja asing yang ilegal. Permasalahan ini juga banyak terjadi seperti di berita-berita, banyak penyelundupan tenaga kerja asing, yaitu tenaga asing dari negara tetangga atau dari negara banyak ya. Di sini juga terdapat banyak kasus yang tidak dapatnya bea cukai atau pajak di negara itu akan merugikan visa di negara Indonesia juga dan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, sumber masalah ini karena
banyak terjadi fenomena tenaga kerja bukanlah suatu hal yang baru yang banyak terjadi di Indonesia ya. Kekurangan tenaga kerja terampil dan profesional di Indonesia ini menjadikan permintaan akan tenaga kerja asing akan terus meningkat. Selain itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan juga memperluas kesempatan bagi masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Seandainya sumber masalah ini terus berlanjut, maka kebanyakan warga negara sendiri atau warga negara lokal tidak mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya atau jabatan yang tinggi, atau bisa jadi kita kalah saing dalam soal upah dan ekonomi di dalam pekerjaan tersebut ya, karena tidak banyaknya tenaga ahli yang ada di Indonesia ini atau warga lokal yang menguasai tenaga ahli tersebut. Solusi sebagai warga Indonesia yaitu sebagai warga negara Indonesia kita harus lebih pintar dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya manusia agar tidak banyak mengharapkan tenaga kerja luar dan kita bisa berdiri sendiri sebagai negara dengan perekonomian negara yang lebih mandiri dan lebih maju dari yang sekarang. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Semangat terus buat yang nganggur.